呢個啲雪咯，冇第二樣。Terkini jembatan Jompo. Ikut prihatin atas kejadian ini. Buat teman-teman, siapapun di luar sana ikut prihatin, mudah-mudahan banyak doa. Beruntungnya ambruknya ruko tersebut terjadi saat subuh, kala kompleks ruko dalam keadaan tutup dan tidak ada aktivitas jual beli, sehingga tidak ada korban jiwa sama sekali. Meski kerugian materi diperkirakan mencapai miliaran rupiah. Dan hanya dalam hitungan menit, kabar ambruknya kompleks ruko Jompo langsung menyebar ke masyarakat. Mereka pun lantas berduyun-duyun mendatangi lokasi guna melihat kondisi terkini kompleks ruko yang nyaris rata dengan tanah. Ya, ini situasi pagi ini di sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ruko. Mulai banyak instansi-instansi berdatangan untuk berbondong-bondong evakuasi, berkoordinasi. Musibah seperti ini akan menjadi sesuatu atau dampak yang sangat baik untuk kedepannya. Jadi jangan pernah menganggap musibah itu adalah suatu yang bencana yang membuat kita menjadi terpuruk, tapi anggap aja ini adalah teguran kita dari Yang Maha Kuasa. Menurut warga, jauh sebelum musibah terjadi pada Januari 2019, sebenarnya sudah diketahui jika jalan di kompleks ruko Jompo mengalami keretakan, bahkan hingga 100 meter lebih. Namun sayangnya belum ditindaklanjuti oleh instansi terkait dan hanya diberi tanda agar warga tidak melintas di jalan tersebut. Ketidakpedulian itu pun kini harus dibayar mahal, lantaran akhirnya kompleks ruko tersebut amblas dan roda perekonomian di lokasi pun terganggu. Lantas, apa penyebab ambruknya kompleks ruko tersebut? Benarkah ada kaitannya dengan intensitas curah hujan yang tinggi di berbagai wilayah di tanah air, termasuk wilayah Jember dalam beberapa pekan terakhir ini? Sebenarnya jalan ini jembatan menghubungkan Sungai Jompo ya, dari belakang Renggala Kencana menuju sungai, menuju Jalan Cokro. Hari kemarin dan terukur di pagi tadi untuk daerah sekitar wilayah Jember, kami memantau hujannya itu berkisar antara sedang hingga lebat untuk wilayah Jawa Timur. Dan dalam beberapa hari kemarin, 3 hingga 4 hari ke belakang, memang Jawa Timur hujannya intensitas sedang hingga lebat, dan dalam beberapa hari ke depan kami prediksi masih berpotensi hujan
sedang hingga lebat. Bisa dilihat seperti di tanggal 22 untuk wilayah Jawa Timur intensitas ringan hingga sedang, kemudian untuk 23 warna kuning ini menandakan intensitas sedang hingga lebat, agak orange hingga lebat, dan hingga tanggal 26, 27 juga masih bisa dilihat wilayah Jawa Timur secara keseluruhan hujan dengan intensitas sedang hingga lebat. Kemudian di tanggal 28 juga demikian pada saat kejadian di subuh hari yang tercatat di kami di jam 7 pagi untuk wilayah Jember, sekitar Jember ini intensitas sedang hingga lebat untuk Jawa Timur secara keseluruhan ya. Berkisar antara 3-4 hari sebelumnya ya, bahkan hingga sepekan sebelumnya memang Jawa Timur intensitas hujannya itu berkisar antara sedang hingga lebat ya. Bisa saja dengan curah hujan yang cukup tinggi menyebabkan sungai meluap atau sehingga pondasi terkikis oleh aliran sungai, bisa jadi, namun itu lebih ke ranah bukan ranah kami untuk menyikapinya, namun kami kepada faktor cuaca ya. Untuk perakiraan kami dalam 3 hingga 5 hari ke depan masih berpeluang hujan sedang hingga lebat untuk wilayah Jawa Timur secara umum ya. Untuk wilayah Jawa Timur, kepada masyarakat khususnya untuk selalu waspada terhadap potensi bencana hidrometeorologis seperti banjir, kemudian banjir bandang, kemudian hujan lebat disertai dengan kilat petir dan juga angin kencang, dan bahkan tanah longsor, dan juga seperti kasus ini, kasus di Jember, tanah amblas akibat terkikisnya pondasi akibat sungai yang meluap. Seperti itu yang saya dapat infonya. Ambruknya kompleks Ruko Jompo ternyata sampai juga di telinga Anang Hermansyah yang merupakan warga asli Jember. Anang pun tak bisa menutupi keprihatinannya atas musibah yang terjadi di tanah kelahirannya tersebut. Aku sebenarnya orang yang sangat cinta dengan daerahku ya, karena itu daerah kelahiranku. Memang aku bilang itu sangat memilukan ya, karena itu jembatan Jompo adalah jembatan yang paling bersejarah buat seluruh masyarakat Jember. Bahwa tempat itu tempat yang banyak memberikan kenangan buat seluruh masyarakat Jember. Ya memang aku sedih, kenapa tidak sedini mungkin bahwa permasalahan Jompo bisa diatasin dari awal, bahwa itu tidak menjadi peristiwa yang seperti hari ini yang kita saksikan semua. Bahwa aku sangat sedih karena Jember itu butuh perhatian yang sangat luar biasa dari seluruh masyarakat, terutama juga pemerintah yang ada di Jember hari ini. Aku butuh perhatian bahwa Jember itu butuh untuk memang untuk dijaga, untuk diayomi, baik kota Jember maupun masyarakatnya. Kita semua tentu prihatin dan ini adalah musibah. Kita berharap mudah-mudahan musibah ini cepat selesai dan kita yang tidak langsung terkena imbas mudah-mudahan bisa ikut meringankan, membantu. Merupakan ujian bagi siapa? Bagi orang-orang yang beriman, yang bertakwa. Ketika dia diberikan musibah, maka musibah itu adalah ujian untuk mengangkat derajat.